Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu Andi. Eh, boleh, saya mau bercerita, Bu Andi. Iya, silahkan Bu, silahkan. Baik, Bu Andi. Jadi begini, Bu Andi. Ada itu orang tua siswa yang datang kepada saya dan menanyakan agar anak-anaknya itu bisa baca tulis di TK. Dia ingin agar anak-anaknya itu pintar menulis dan membaca di TK. Oh iya, oh ya seperti itu ya Bu Andi ya di permasalahannya. Terus bagaimana menurut Bu Andi ini dengan tuntutan orang tua ini? Apakah sesuai dengan kurikulum di TK, Bu? Eh, Tidak, ini tidak sesuai dengan kurikulum di TK. Sebab di TK itu kita tidak mengajarkan anak-anak untuk menulis dan membaca. Iya, iya seperti itu ya Bu ya. Terus Iya, apa tujuan Bu Andi ini untuk dari permasalahan ini ketika nanti terselesaikan apa tujuan dari Bu Andi Sitita? eh, saya ingin anak-anak didik saya bisa bisa belajar dengan baik meskipun tidak terhitung. Oh iya, luar biasa ya Bu ya. Nah, luar biasa niat dari Bu Andi Siti ya. Anak-anak ingin bagaimana mereka ya. Terus Bu Andi dari permasalahan ini, Bu Andi sejauh mana eh, apa ya, Bu Andi Mas dari masalah ini apa yang kira-kira Bu Andi bisa lakukan Yang agar ya tadi kan yang dari saya permasalahan lakukan ya. dari permasalahan ini yang ingin saya lakukan adalah memahami, memberikan pemahaman kepada orang tua siswa bahwa pembelajaran di TK itu tidak dengan calistun, tapi ada beberapa cara yang kami lakukan, yang namanya prah membaca dan prah menulis, yaitu dengan mengajarkan anak berbagai hal, misalnya dalam pembelajaran angka, huruf yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalau per membacanya, itu mengajarkan anak bercerita, bernyanyi, kemudian mengajak anak untuk mendengarkan buku cerita yang dibacakan oleh bukunya. Oh iya, luar biasa ya Bu Andi Siti tentang kegiatan di TK. Terus Bu Andi, bagaimana caranya nanti Bu Andi memberikan pemahaman kepada orang tua? Kira-kira bagaimana cara yang Eh, kita lakukan? saya akan memanggil dan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan menjelaskan kepada mereka bahwa pembelajaran GTK itu tidak dengan calistung. Meskipun tidak dengan calistung, tapi anak-anak itu nantinya pasti bisa menulis dan membaca. Oh iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak ini tetap kita akan memberikan pemahaman ke orang tua ya Bu ya bahwa anak tak nanti tetap bisa membaca dan menulis. Seperti apa coba Bu kegiatan ini yang akan Bu Andi paparkan? Misalnya andai orang tua itu mengatakan bagaimana caranya nanti anak saya bisa menulis dan membaca. Mungkin ada Bu kegiatan yang Ibu lakukan di TK sebagai guru TK sehingga anak itu tidak perlu diajarkan secara langsung baca tulis ini, tapi tetap memahami nanti. Iya. Eh, saya akan memantau perkembangan anak dengan mendokumentasikan kemajuan-kemajuan anak dan menjelaskan kepada orang tua serta memberikan orang tua kesempatan untuk berdiskusi dengan kami. Misalnya dalam kegiatan mengenalkan huruf, saya menggunakan gambar. Saya menggunakan gambar yang misalnya gambar apel, kemudian itu apel. Jadi anak-anak tidak diajarkan A, tetapi gambarnya dulu, kemudian anak-anak itu pasti tahu bilang, oh berarti kalau A huruf awalnya apel huruf awalnya A, begitu Bu Andi. Oh iya, luar biasa sekali ini ya Bu Andi Siti. Jadi dengan langkah seperti ini, apakah Bu Andi ini yakin orang tua bisa menerima ya Bu Andi ya?
Insya Allah itu yang saya lakukan, tetap berkomunikasi dengan orang tua dan memberikan peluang kepada orang tua untuk senantiasa berdiskusi dengan kami mengenai perkembangan anaknya di TK. Iya, luar biasa. Jadi di sini akan terjalin nanti kerjasama yang baik ya, Bu Andi. Ya, luar biasa sekali. Dari permasalahan Bu Andi, sepertinya Bu Andi Siti Tang ini sudah memiliki gambaran ya. Dari ini, Bu Andi tadi sudah memaparkan ya. Jadi bagaimana? Apakah Bu Andi siap merealisasikan rencana Bu Andi ini? Saya siap dan berharap nantinya apa yang menjadi tuntutan orang tua itu bisa lebih baik dan kami bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk perkembangan anak-anak kami ke depannya. Iya, Masya Allah. Sepertinya permasalahan Bu Andi ini sudah terselesaikan dengan baik ya. Selamat artinya menerapkan ya Bu Andi. Semoga pertemuannya berjalan lancar dan tidak ada lagi atau pertentangan antara orang tua dengan guru yang ada di TK. Iya, oke. Ya, terima Oke. kasih Bu Andi. Iya, sama-sama Bu Andi. Ya, semoga kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Iya, Masya Allah. Amin, amin ya. Ya, Kita hadir. Alamin. Rolling Kak, gantian Kak kita lagi. Iya. Assalamualaikum Bu Andi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Andi Siti Tang. Terima kasih. Iya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu Andi? Iya, Bu, ini saya ingin mencurahkan akhir-akhir ini ada permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Terkhusus Bu, ini kan saya berhadapan dengan murid yang baru lagi, artinya dari kelas 4 ke kelas 5 Bu. Iya. Dari permasalahan Ibu Andi, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu Andi dalam permasalahan ini? Oh begini Bu, tujuan saya di sini bukan di mana permasalahannya ini, murid saya di kelas 5 sekarang ini lumayan ya, lumayan banyak, lebih banyak daripada tahun sebelumnya dan saya ingin sekali menciptakan, lingkungan, pembelajaran di kelas itu yang kondusif ya, nyaman, sedangkan, masih ada Bu, murid yang ketika materi dijelaskan masih juga berbicara dan itu mengganggu murid yang lain. Jadi saya ingin sekali mampu dalam, kompetensi pengelolaan kelas, Bu. Jadi kira-kira apa langkah yang Ibu Andi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin, saya butuh Bu, strategi, yang bisa ya, yang efektif untuk menangani permasalahan saya ini, agar anak-anak saya, di kelas itu ketika saya menjelaskan, mereka bisa lebih, fokus mendengarkan sehingga tidak mengganggu temannya yang lain, Bu. Oh, iya iya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu Andi dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Andi? Oh ya, tantangannya Bu, karena di sini, kelasnya ya, artinya muridnya lebih banyak, sehingga, ini kan di tahun ajaran baru. Artinya saya juga sementara sekarang Bu, mendiagnostik ya, bagaimana gaya belajar mereka, sehingga saya butuh juga mengelompokkan, mereka. Saya butuh strategi Bu, saya butuh mungkin, bagaimana ya, kiat-kiat dalam pengolahan kelas sehingga, semua siswa itu, fokus dan, tetap aktif dalam pembelajaran tanpa mengganggu teman-temannya yang lain, Bu. Apa yang Ibu Andi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai, tujuan ini Bu, itu tadi saya masih perlu, belajar, strategi-strategi lain, mungkin saya juga bisa memvariasikan, cara mengajar saya Bu, kemudian saya harus tahu dulu, apa yang menyebabkan anak, murid saya ini seperti ini Bu. Oh iya, jadi begini, pertama-tama kita perlu paham penyebab yang siswa begini, jadi kalau begitu saya pikir karena mereka tidak memahami materi, jadi apa yang Ibu Andi lakukan?
Ketika memang anak saya ini, murid ini berjalan Bu, atau berbicara saya menjelaskan karena dia tidak memahami materi mungkin, saya lebih, harus ya Bu, ketika saya menjelaskan mungkin, cara menjelaskan saya, harus lebih jelas lagi, ataukah saya harus, memberikan, pendekatan pembelajaran yang, anak-anak saya, senangi ya Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh, iya iya iya. Jadi bagaimana Ibu Andi, apakah sudah memiliki gambaran tentang, strategi pembelajaran, Bu Andi? Iya, Bu, saya, sekarang, membayangkan bagaimana ketika nanti, Bu, di kelas saya itu, ketika saya mengajar, saya benar-benar, mendiagnostik ya, mengetahui gaya belajar, siswa saya ini kan apalagi baru, Bu, ini baru masuk minggu kedua ya, Bu, saya mengajar, murid ini. Kemudian di samping itu banyaknya murid juga yang otomatis berbeda dari yang dulu, jadi mungkin cara pengelompokannya juga agak lebih bervariasi, mungkin materi saya, buat juga dalam, ada ya variasi, materi yang lebih menarik, kemudian penyampaian, saya dalam menjelaskan materi mungkin harus lebih jelas, sehingga anak, saya tadinya ini yang berbicara ketika saya menjelaskan, dia juga bisa, fokus mendengarkan ya, kemudian tidak mengganggu temannya yang lain yang sedang belajar. Oh, baiklah, bagus sekali Bu Andi. Saya rasa karena bagus sekali Bu Andi, saya mendukung dan mudah-mudahan apa yang Ibu Andi lakukan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Iya, Bu, terima kasih Bu Andi Sipitang atas, waktunya telah mendengarkan permasalahan saya. Semoga nantinya ini saya benar-benar bisa menerapkan strategi yang sesuai ya, di kelas saya dan, saya bisa mengelola kelas dengan sebaik mungkin sehingga semua murid aktif dan semua murid, senang mengikuti pembelajaran tanpa mengganggu temannya yang lain. Iya, Terima iya. kasih, Terima Bu kasih. Indi. Iya, terima kasih.